Di era modern dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, media memegang peranan penting sebagai alat komunikasi dan penyebar luasan pesan maupun pemberitaan. Semua bentuk media seperti koran, televisi, radio, sampai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya menjadi penyalur utama informasi yang mudah diakses oleh semua kalangan. Kita ambil contoh yang paling sederhana, fenomena pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan keadaan kacau yang disebabkan oleh keresahan dan ketakutan masyarakat akan virus ini. Berkembangnya COVID-19 dan beritanya itu merupakan dampak dari kebebasan dari media sosial untuk menampilkan, menyebarkan, dan juga memberitakan segala hal tentang virus corona ini. Sifatnya yang mudah diakses menyebabkan informasi yang berlebihan yang terjadi pada masyarakat. Sejak awal berkembangnya virus ini, media sangat gencar mempublikasikan segala bentuk perkembangan yang tak jarang beritanya juga sebenarnya masih simpang siur. Media sosial menjadi platform yang paling utama setelah televisi dan media cetak koran yang begitu aktif dalam memuat dan menyebarkan informasi mengenai virus COVID-19. Sehingga informasi yang berlebihan itu dikonsumsi oleh masyarakat dan justru menciptakan kekacauan. Apa yang menjadi referensi dari berita tersebut belum tentu benar adanya. Tapi yang pasti mereka memproduksi, mereproduksi, dan merepresentasikan berita atau fakta itu sesuai dengan kehendak mereka. Di Instagram misalnya, banyak video beredar berisi cuplikan seberapa mengerikan keadaan orang-orang yang terinfeksi virus corona. Padahal bisa jadi efeknya tidak semengerikan itu. Tapi media sosial menghebohkannya, memberikan kita informasi yang berlebihan, meski dengan keakuratan yang tidak jelas. Fenomena ini menunjukkan seberapa pentingnya pengaruh dari media massa dalam merepresentasikan suatu objek kejadian, karena mereka mampu mengendalikan persepsi yang berkembang dalam masyarakat. Bagi Stuart Hall, salah satu pakar kajian media dari Inggris, menjelaskan pemikirannya mengenai peran media dalam masyarakat dalam pembentukan persepsi publik. Ia menjelaskannya dalam teori representasi dan teori pemaknaan. Saya akan jelaskan tentang teori representasi. Representasi sebagai kekuatan media. Representasi adalah salah satu pokok bahasan dalam kajian media dalam pemikiran Stuart Hall. Representasi adalah bagaimana media menggambarkan atau mencitrakan suatu objek fenomena. Seringkali suatu bentuk representasi yang dibuat oleh media penuh perdebatan, tingkat keakuratan dan fakta dari realitas kejadian yang digambarkan tidak begitu akurat. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dari media tersebut. Anda bisa membayangkan begitu banyak orang, begitu mudahnya orang menciptakan platformnya sendiri, menciptakan akunnya sendiri, menciptakan semacam media untuk menyebarkan informasi berdasarkan interest mereka, sehingga tidak perlu memiliki referensi yang jelas, hanya mengcopy dari berita lain, disebarkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Itulah dunia kita saat ini, dunia media kita, dunia informasi kita penuh dengan berita yang berlebihan karena kebebasan masyarakat dalam menciptakan media sosial atau platform untuk menyebarkan suatu berita. Mengutip pernyataan dalam salah satu kuliahnya, Stuart Hall menjelaskan bahwa representasi tidak dibentuk setelah suatu fenomena terjadi, melainkan representasi itu sendiri yang memberikan makna pada fenomena tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa representasi yang dibuat oleh media bukan suatu refleksi dari kejadian yang memiliki arti tertentu, melainkan merekalah yang membuat artian terhadap objek tersebut. Sederhananya, realitas itu diciptakan oleh media, bukan media yang menciptakan, maksud saya bukan media yang memberitakan tentang fenomena atau fakta. Fakta itu sendiri yang diciptakan oleh media. Saya pernah memberikan contoh mengenai bagaimana media itu menciptakan fenomena atau fakta mengenai habisnya tisu di suatu daerah. Ketika semua berita mengatakan bahwa besok tisu
akan habis, persediaan tisu akan habis besok, maka malam ini semua orang akan berbondong-bondong untuk belanja membeli tisu dan menghabiskan tisu, sehingga besok kenyataannya tisu benar-benar habis. Artinya medialah yang menciptakan kenyataan yang akan terjadi besok. Padahal kenyataannya belum terjadi, tapi media yang justru bisa menciptakannya. Stuart Hall menekankan bahwa bentuk interpretasi dari tiap media dapat berlainan, bahkan bertentangan satu sama lain. Bisa berkonotasi positif maupun negatif, mendukung maupun menolak, dan lain sebagainya. Ia memfokuskan peran media sebagai pemegang kendali atas makna dari fenomena yang telah terjadi. Sehingga media memiliki kekuasaan penuh dalam membentuk realitas bagi masyarakat luas, berdasarkan pemikirannya, ideologinya, dan bahkan kepentingannya masing-masing. Ingat, media dimiliki oleh suatu pihak atau suatu perusahaan. Orientasi mereka adalah keuntungan dan juga atensi dari audiens atau pembaca. Sehingga yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana media mereka menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tidak peduli apakah yang diberitakan itu adalah fakta atau tidak. Mari kita ambil contoh kasus Brexit. Brexit, atau British Exit merupakan sebutan untuk suatu fenomena penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa yang terjadi pada Januari 2020. Fenomena Brexit menghasilkan kubu yang berbeda pikiran. Media yang mendukung Brexit seperti The Sun merepresentasikan sebagai kesuksesan. Digambarkan dengan orang-orang yang bersorak ramai gembira dengan keluarnya Inggris, Britania Raya, dari keanggotaan Uni Eropa. Di sisi lain, The Guardian yang menilai keputusan tersebut sebagai suatu kerugian menggambarkan kejadian tersebut sebagai atmosfer yang menyedihkan bagi Britania Raya. Atau kita ambil contoh yang paling mudah, bagaimana TV One, ANTV yang mendukung Prabowo Subianto menggambarkan bagaimana Prabowo Subianto memiliki hal-hal yang positif. Sementara Transmedia dan lain sebagainya yang mendukung Joko Widodo menggambarkan bagaimana Joko Widodo adalah presiden yang ideal. Setiap media memiliki interest, memiliki kepentingan, sehingga mereka akan menampilkan hal yang positif dari apa yang mereka dukung dan menyembunyikan hal yang negatif dari apa yang dia dukung. Mereka tidak berbohong, tapi mereka tidak sejujur-jujurnya dalam menyampaikan suatu berita. Itu adalah dalil bagaimana komunikasi menjadi suatu teknik untuk menyampaikan suatu kebenaran dengan menyembunyikan suatu kebohongan. Kedua representasi tersebut merupakan contoh dari dua bentuk representasi yang berbeda. Bagaimana suatu media mendukung X dan media yang lain mendukung Y. Keduanya memiliki pesan dari konotasi yang berbeda, meskipun keduanya menggambarkan fenomena yang sama. Tergantung dari referensi atau sumber yang mereka gunakan, masyarakat bisa memiliki perspektif yang begitu variatif dan berbeda-beda. Pada akhirnya, keputusan mengenai interpretasi berada di tangan masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat itu dengan mudahnya termakan oleh penggiringan opini dari suatu media, atau mereka menolak dari penggiringan opini tersebut? Kemudian dalam teori pemaknaan, sedikit berbeda dari teori representasi, Stuart Hall menjelaskan bahwa analisis penerimaan pesan atau makna mengacu pada studi makna atau semantik, produksi dan pengalaman khalayak umum dalam hubungan interaksi dengan media. Konsep terpenting yang terjadi pada teori ini adalah encoding atau pengkodean makna atau proses pembentukan makna oleh media, dan decoding atau pengertian makna atau interpretasi makna oleh publik. Jadi encoding itu adalah penciptaan makna dan decoding itu adalah proses penguraian makna. Namun sebagai akibat dari proses dua arah ini, pesan yang coba diungkapkan oleh media mungkin saja diterima dengan konotasi yang berbeda oleh masyarakat. Stuart Hall membagi proses penerimaan dan pengertian makna masyarakat menjadi 3 posisi. Yang pertama, penerimaan dominan, yaitu saat masyarakat sebagai penerima pesan menerima dan memaknai pesan dari media sesuai dengan konotasi yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Misalnya, media mengatakan X dengan tujuan agar masyarakat menangkap pesan X, dan masyarakat ternyata memang benar-benar paham dan tergiring opininya bahwa itu adalah X.
Posisi ini disebut ideal oleh media karena konotasi yang mereka sampaikan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya, penerimaan negosiasi, yaitu saat masyarakat menerima dan memahami pesan yang ditampilkan oleh media tanpa memanifestasikannya. Kemudian yang terakhir, penerimaan oposisi. Itu adalah posisi saat masyarakat telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan, baik secara literal maupun konotasi yang diberikan. Namun mereka menolak pesan tersebut seutuhnya. Misalnya, media X memberitakan suatu kubu. Kubu itu dibesar-besarkan. Kubu itu ditampilkan sisi positifnya. Namun karena masyarakat tahu kenyataannya bahwa kubu itu adalah kubu yang busuk, maka masyarakat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh media X. Contoh yang paling sederhana itu adalah ketika kita mencoba untuk membaca kolom komentar dari berita-berita media massa saat ini, ketika mereka mencoba untuk memberitakan tentang virus corona. Media seperti Kumparan, Opini, ketika mereka mencoba untuk menampilkan berita mengenai virus corona, masyarakat berkomentar dengan bebas bahwa mereka tidak percaya. Mereka mengolok-olok berita tersebut, mereka mencoba untuk meniadakan dan bahkan mengabaikan dan bahkan meremehkan. Mereka semuanya beroposisi terhadap berita yang disampaikan oleh Opini dan Kumparan. Mengapa demikian? Karena masyarakat mungkin lelah dengan opini dari pemerintah, lelah dengan cara penanganan pemerintah, lelah dengan keputusan pemerintah, melihat fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh media dan lain sebagainya. Sehingga keputusan masyarakat untuk menolak dari informasi atau berita yang disampaikan oleh media tersebut itu benar terjadi. Contoh dari perbedaan posisi penerimaan ini dapat dilihat pada beberapa ulasan. Sebut saja, saya akan ambil contoh film Joker yang merupakan salah satu film paling kontroversial pada tahun rilisnya. Banyak orang yang menerima pesan tersebut sesuai konotasinya. Bagaimana seorang pria merasakan tekanan sosial sehingga menjadikannya lepas kendali atau menjadi seorang psikopat. Lalu ada pula masyarakat yang memahami maksud dari film tersebut dan menikmatinya, namun tidak setuju dengan ditampilkannya adegan kekerasan. Ada yang setuju bahwa film itu adalah film yang terbaik, ada yang tidak setuju bahwa itu adalah film yang terbaik. Ada pula yang terus terang menghina film tersebut dan mengecamnya karena efek sosial yang ditimbulkan. Jadi suatu berita atau informasi atau bahkan film ketika tampil di publik, orang akan menerima film itu dan juga menolak film itu. Pandangan orang yang berbeda-beda itu karena sifat dari representasi menyampaikan suatu makna yang akan menjadi kabur dan dinamis. Itu tergantung dari persepsi dan juga representasi dari apa yang ditangkap oleh setiap masyarakat. Dua teori tersebut, teori pemanaan dan juga representasi, adalah sebagian kecil dari pemikiran Stuart Hall dalam ranah kajian media. Dengan sumbangan yang sangat berpengaruh dan revolusioner ini, maka tidak mengherankan bahwa kita bisa menyebut Stuart Hall sebagai bapak kajian media dan budaya kontemporer yang cukup disegani. Itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini dan thanks for watching.